Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Alam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Patut kita bersyukur bahwa kami semua keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja di dalam forum tim Susi Suryono ini tidak saja untuk katakanlah berjualan, itu tidak. Namun forum kita ini adalah untuk berbagi bersama-sama. Kita tidak memandang dari mana, yang penting Riwe Internasional dan seluruh masyarakat bisa bersama-sama bergabung di sini untuk menimba pengetahuan, saling silaturahmi dan saling menyapa. Itu yang kami utamakan. Karena kita sangat bersyukur dengan bergabung di Riwe Internasional ini sudah mempunyai satu moto yang sangat luar biasa sebagai pegangan hidup kita. Bagaimana hidup secara utuh, sehat dan bahagia dalam menapai tugas hidup di dunia ini. Dan tentu saja banyak sekali dari peserta pagi ini yang masih baru dan juga ada yang mengajak teman-temannya. Kami mengucapkan selamat datang dan perkenankanlah, mungkin yang belum kenal, nama saya Susi Suryono dan tentu saja saya sudah tidak muda lagi, sudah 72 plusnya banyak sekali, namun kembali lagi bersyukur bahwa dengan Putih kami satu keluarga merasakan kebahagiaan. Semoga Allah juga demikian memberikan kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Tentu saja di dalam acara hari ini sudah kami jadwalkan, yang pertama adalah Pak Imam, dan yang kedua adalah testimoni dan sharing dari leader-leader kami yang luar biasa untuk COVID. Mengapa COVID kami angkat? Karena kami bertujuan memang untuk mendukung program pemerintah, karena pemerintah sudah bercuap-cuap dan sebagainya seperti tadi sebelum kami buka, semua resah dengan adanya COVID ini. Namun demikian, keresahan saja tidak bisa ditanggulangi dengan bagaimana. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kami persilahkan kepada Bapak Imam Wahyudi. Silakan. Terima kasih Ibu Susi Suryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para sahabat yang saya hormati. Saya melihat pagi hari ini banyak wajah-wajah baru yang bergabung di kegiatan Ibu Susi Suryono. Izinkanlah saya memulai untuk menyampaikan satu topik yang berjudul Eksekutif Memimpin dengan Kata-Kata. Judul aslinya adalah The Articulate Executive. Konon katanya eksekutif atau pemimpin yang tidak bisa berbicara adalah eksekutif kartu mati. Di awal kita bergabung dulu, Ibu Leni Onle dengan jujur mengatakan, saya bergabung di Business Riwe, awalnya saya tuh nggak berani ngomong, dia bilang gitu. Tapi ketika waktu berjalan dan bergabung dengan tim, akhirnya beliau punya keberanian untuk berbicara. Dan boleh saya katakan bahwa sekarang bukan hanya berbicara, cerewetnya bukan main. Bu Leni. Mohon maaf ya Bu Leni. Tapi itu adalah berkah ya, berkah kita melakukan acara bersamaan ini sehingga kita bisa saling berbagi gitu. Dan ini adalah manfaat dari acara Zoom meeting Ibu Susi Suryono. Di lingkungan bisnis, pimpinan yang tidak fasih bicara tidak hanya dianggap dungu katanya. Nah, dungu ini saya tidak mengambil dari apa yang sering dikatakan Rocky Gerung, tapi buku ini justru lebih dulu ada karena tahun 1997 buku ini sudah dicetak. Sehingga duluan istilah dungu yang dipakai di Articulate Executive ketimbang apa yang disampaikan Bapak Rocky Gerung ya melalui ILC juga.
Jadi orang yang tidak fasih berbicara atau pemimpin yang tidak fasih berbicara dianggap dungu, tapi juga tidak akan mampu menggerakkan massa. Jadi mengumpulkan orang, menggerakkan massa ini memang perlu kepiawaian berbicara. Tadi sudah ditunjukkan oleh leader kita, Ibu Susi, mengawali pertemuan kita di pagi hari ini. Beliau sudah menjelaskan secara singkat tapi padat tentang acara-acara yang kita create setiap hari Selasa ini. Pentingnya kemampuan berbicara ini didemonstrasikan oleh Perdana Menteri Inggris waktu itu yang bernama Winston Churchill. Andai kata ini, Winston Churchill tidak berpidato berkobar-kobar tentang rasa nasionalisme, pantang menyerah di radio dalam Perang Dunia Kedua, sekarang ini mungkin orang London tidak berbicara pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jerman, karena kalah perang. Tapi Winston Churchill saat itu dengan secara terus-menerus berkuar-kuar tentang nasionalisme, tentang pantang menyerah di radio-radio di sana. Waktu itu belum ada televisi. Tapi apa yang disampaikan oleh Winston Churchill betul-betul menggugah masyarakat dan tentara Inggris, sehingga mereka secara mati-matian berantem dengan Hitler waktu itu. Tuntutan bahwa seorang eksekutif harus fasih berbicara juga disampaikan oleh seseorang yang bernama, ini susah banget ini huruf matinya lebih banyak daripada huruf hidupnya ini. Bu Susi bisa membaca itu, apa itu namanya? Zbigniew Brzezinski ya, susah sekali. Jadi ada huruf matinya ada 8, yang satu huruf matinya 6. Dikatakan oleh dia adalah seorang National Security Advisor di eranya Presiden Jimmy Carter. Dia mengatakan bahwa dalam era komunikasi ini, seorang eksekutif hanya bisa efektif kalau dia fasih berbicara. Jadi saya ulang lagi bahwa di era komunikasi ini, seorang eksekutif atau pemimpin hanya bisa efektif kalau dia fasih berbicara. Ini adalah kata dari seorang advisor di zaman Presiden Jimmy Carter. Demikian pula seorang pemain ukulele yang bernama Tiny Tim. Ini adalah pemain ukulele di masa tahun 1970. Dia mengatakan, "You are what you eat." Anda adalah apa yang Anda makan. Dia bilang. Dan kalimat ini menjadi tenar ya, bahwa Anda adalah apa yang Anda makan. Tapi di era informasi ini berubah. Yang tadinya Anda adalah apa yang Anda makan, berubah menjadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Jadi Anda mendefinisikan tempat Anda di masyarakat dengan cara Anda berbicara. Ini penting buat sekalian dalam konteks komunikasi kita. Secara detail, Ibu Susi Suryono sudah membuat satu buku panduan ya tentang komunikasi ini. Ini bisa dilihat di buku ini, di buku panduan itu. Di sini saya akan hanya mengutip garis besar saja bahwa apa yang Anda katakan mendefinisikan tempat Anda di masyarakat. Jadi kemampuan kita bertutur kata, berolah kata, ini akan mendefinisikan keberadaan kita di tengah masyarakat. Apa kita hanya sekedar ngomong, apa kita ngomong dengan isi yang padat, apa kita ngomong berdasarkan referensi, inilah sebetulnya sekali lagi yang bisa menempatkan keberadaan kita di tengah masyarakat. Itu tadi adalah Tiny Tim yang dijabarkan, ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, bahwa kemampuan berbicara merupakan modal utama setiap pemimpin. Tapi tentunya bukan asal berbicara atau berkomunikasi,
tetapi berbicara yang dilandasi pemikiran-pemikiran yang terstruktur, pemikiran positif, dan selalu ada referensinya. Tapi kenyataannya, Ibu Bapak sekalian, banyak pemimpin yang lebih baik memilih sakit gigi daripada berpidato. Ya. Saya malah pernah melihat seorang pemimpin yang mungkin saking excitednya, begitu menyampaikan salam, maju ke depan, akhirnya pingsan dan meninggal. Ini bukan sekedar cerita, ini kenyataan. Ya, karena saya melihat dengan mata kepala sendiri, ya mungkin karena excited, dia menyiapkan naskah, menyiapkan presentasinya sampai lupa istirahat. Begitu dia maju, mengucapkan salam, pingsan dan wassalam. Ini kenyataan. Banyak orang yang mengatakan bahwa pidato harus dihindari dengan segala cara. Karena menurut mereka pidato hanya penghalang ya dalam kita mengambil satu kesempatan. Dan sebagai masalah katanya, pidato itu hanya masalah toh, bukan solusi katanya. Tapi Ibu Bapak sekalian, kenyataan ini tidak seperti yang dikatakan di depan. Kenyataannya adalah sebaliknya. Tidak ada kesempatan yang lebih besar untuk meraih produktivitas atau keuntungan dan imbalan daripada tidak membuka mulut untuk memaparkan isi hati dan pikiran Anda sendiri. Ketika kita mampu menyampaikan sesuatu secara detail, terstruktur, ada referensinya, ya, dan tentunya audiens akan mendengarkan itu, dan tentunya juga audiens akan menyepakati apa yang kita sampaikan, apabila memang itu layak diperhatikan. Karena sekali lagi Bu Bapak sekalian, di dalam konteks pidato ini, terkadang memang kalau yang tidak terbiasa dan tidak mau berusaha, itu memang menjadi satu hambatan. Tapi kita lihat ya di grup kita ini, kelihatannya masalah menyampaikan sesuatu, presentasi, berpidato, kemudian berdiskusi itu menjadi suatu hal yang biasa. Oleh karenanya kebiasaan kita untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat ini melalui forum yang terhormat ini tentunya diharapkan akan berkelanjutan. Karena kita akan terbiasa apabila kita memang terlatih untuk itu. Dan tentunya kita juga berharap apabila nanti di antara kita dimintakan untuk menyampaikan sesuatu dengan tema atau topik yang ada, ya mohon berkenan. Karena sekali lagi kita di sini juga punya kewajiban untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mendapatkan nilai-nilai tertentu dalam acara kebersamaan kita. Ibu Bapak sekalian, untuk tampil berpidato dan bertindak sebagai pemimpin atau orang yang pantas didengarkan, Anda harus memulainya dengan berpikir secara benar. Jadi Anda harus memulainya dengan berpikir secara benar. Anggap bahwa pidato ini merupakan satu hal yang mengasihkan. Satu hal yang mengasihkan. Jadi kita harus mampu membayangkan bahwa pidato ini sebagai permainan atau olahraga yang Anda gemari. Misal saja pidato itu kita anggap sebagai golf. Kesukaannya suaminya Bu Banun dan anaknya Bu Banun, golf. Di awal golf, saya itu ketemu dengan teman itu, ditanya, Pak Imam, handicap golfnya berapa? Udah berapa? Wah, saya 3. Wah, hebat, sudah single handicap ya Pak Imam? Enggak, bukan itu maksud saya. Handicap saya adalah jarak, arah, dan istri gitu ya. Lu kok bisa? Maksud saya jarak, ukurannya jaraknya nggak jelas, arahnya cuma ngalor ngidul gitu ya. Dan yang paling parah itu yang ketiga itu, istri. Istri selalu tidak membolehkan bermain golf. Jadi handicap ketiga. Jadi Bu Banun nanti tanya ke Bapak ya, handicapnya berapa gitu. Apa ada handicap istri itu ada? Nah ini memang
kalau kita menganggap pidato ini sebagai sebuah permainan yang mengasihkan, tentunya kita ingin berusaha untuk mendalami bagaimana permainan itu bisa kita kuasai dengan benar. Kita bisa memilih stick, ya, karena setiap stick itu punya jarak tertentu, kemampuan untuk memukul dengan jarak tertentu. Sehingga permainan ini bisa mengasihkan, ya, bisa mengasihkan. Karena apa? Karena sekali lagi, kalau kita tidak menyenangi atau kita tidak memahami aturan-aturan yang ada di dalam permainan itu, ini akan menjadi sesuatu hal yang kurang pas, ya, di dalam pelaksanaan pidato sendiri. Di dalam kegiatan pidato ini saya pernah mendapatkan satu adagium, ya, adagium dari Yunani yang diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia, yang berarti bahwa siapa naik tanpa kerja akan turun tanpa kehormatan. Maknanya adalah kalau kita akan tampil di depan, akan menyampaikan sesuatu hal, berpidato atau presentasi, kalau kita tidak menyiapkan sesuatunya untuk berpidato itu, akhirnya kita akan turun tanpa kehormatan. Maksud turun tanpa kehormatan, ya karena apa? Karena kita tampil akhirnya di depan hanya au saja, tanpa bisa menjelaskan secara benar dan detail tentang apa yang ingin kita sampaikan. Nah, oleh karenanya bahwa setiap kita ingin berpidato atau berpresentasi, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Ibu Bapak sekalian, kita pernah mendengar seorang jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia adalah seorang panglima perang di Badai Gurun. Namanya Norman Schwarzkopf, yang menundukkan Saddam Hussein, yang dikira di sana ada pengkayaan uranium nuklir dan ternyata nggak ada, ya, keliru besar. Tapi Norman Schwarzkopf sudah mampu meluluh lantakkan Saddam Hussein. Di dalam wawancara dengan pers dunia, Norman Schwarzkopf ini membuat suatu terobosan yang hebat dan membuat kagum para wartawan waktu itu. Karena dia bisa membawakan unsur-unsur baru tentang kemanusiaan, kebijaksanaan, dan sifat mengekang diri pada persepsi publik mengenai perang. Ya, mengenai perang. Dia disebut sebagai superkompetensi. Sebagai superkompetensi, dan superkompetensi itu sendiri mempunyai ciri-ciri 3K, yaitu kompetensi, kejelasan, dan komunikasi. Kompetensi di sini dimaksudkan bahwa cukup baik dalam melakukan pekerjaan Anda. Jika tidak, banyak yang siap menggantikan Anda. Ini adalah kompetensi. Oleh karena di setiap kegiatan apapun, kompetensi adalah tantangan bagi kita. Karena kalau kompetensi yang ada di diri kita itu tidak menjamin kelangsungan tugas, tentunya banyak yang siap menggantikan kita. Kemudian yang kedua, masalah kejelasan. Anda harus mempunyai visi. Anda harus mempunyai visi. Kesediaan untuk menerima perubahan. Minggu lalu kita bicara masalah perubahan. Dan tentunya kita juga sepakat bahwa yang abadi itu adalah perubahan. Yang selalu ada itu adalah perubahan. Setiap menit, setiap jam ke depan adalah satu perubahan. Yang menuntut kita untuk memahami perubahan itu sendiri. Dan kita harus rela menghadapi perubahan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya terstruktur dan bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya komunikasi. Satu-satunya cara Anda bisa menjadi pemimpin adalah dengan belajar berbicara secara efektif. Ibu Susi alhamdulillah telah menyiapkan buku panduan tentang komunikasi
nggak tahu masih ada atau harus dicetak ulang itu nanti Bu Susi itu. Kalau ada teman-teman yang menginginkan, saya kira itu bisa dicetak ulang Bu Susi, sehingga paling tidak kita bisa memberikan satu warna tersendiri tentang komunikasi di lingkungan tim Susi Suryono, khususnya dalam konteks bisnis review kita. Karena semua yang kita lakukan ini adalah kegiatan komunikasi. Kalau kita bicara masalah berbicara secara efektif di sini, mungkin Mbak Sri Rezeki itu sudah hafal komunikasi efektif itu apa. Tentunya kita paham bahwa komunikasi efektif adalah cara sukses kita menyampaikan pesan. Cara sukses menyampaikan pesan. Jadi komunikasi efektif itu komunikasi yang to the point saja. Istilahnya ikan gabus, ikan sepat. Makin bagus, makin cepat itu dalam komunikasi efektif berbunyinya seperti itu. Tidak perlu bertele-tele, tapi straight to the point. Sekali lagi, ikan gabus, ikan cepat, makin bagus, makin cepat. Yang penting pesannya ini bisa diterima oleh lawan bicara kita dengan baik. Dalam konteks berkomunikasi, Ibu-Bapak sekalian, kita dituntut tidak hanya sebagai pembicara yang baik, tetapi juga harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus memahami para pendengar, jika Anda bahwa jika Anda mempunyai pesan yang pantas dan mampu menyampaikan dengan baik, dunia akan memasang telinga. Satu hal Ibu-Bapak sekalian, bahwa masalah yang berkaitan dengan superkompetensi tadi, dikatakan bahwa nilai tambah yang disumbangkan oleh keterampilan berkomunikasi yang baik, ini adalah superkompetensi itu sendiri. Superkompetensi, mohon maaf nih, merupakan langkah logis untuk maju. Anda harus tahu apa yang sedang Anda lakukan dan tahu apa yang bisa Anda lakukan dengan baik. Ini penting kita garis bawahi, bahwa dengan superkompetensi, kemampuan yang 3 tadi, kita akan melangkah secara logis untuk maju. Anda harus tahu apa yang sedang Anda lakukan dan tahu apa yang bisa Anda lakukan dengan baik. Dan superkompetensi ini merupakan kebutuhan, ya, bukan pilihan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita harus mempunyai kompetensi, kita mempunyai kejelasan, dan kita harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Lanjut. Ini memahami pendengar Anda, tadi saya katakan bahwa jika Anda mempunyai pesan yang pantas disampaikan dan mampu menyampaikannya dengan baik, dunia akan memasang telinga. Dalam konteks bisnis kita, kalau kita mampu mengkomunikasikan dengan baik tentang manfaat Further Placenta, tentang manfaat bisnis review, tentunya akan banyak sekali yang ingin bergabung dengan kita. Kita sudah memberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat Further Placenta dari segi kesehatan maupun dari segi finansial. Tentunya, kenapa kok masih belum ada yang tertarik dengan itu? Kita harus berpikiran positif. Mungkin mereka menerima informasi dari kita ini belum menyentuh hati. Oleh karena kita juga harus berusaha lagi merubahkan pendekatan-pendekatan dengan pola yang lain. Karena katanya banyak jalan menuju ke Roma. Ya. Tentunya jalan-jalan itulah yang harus kita petani, kalau orang Jawa bilang. Dengan model begini tidak bisa, kita harus cari model pendekatan yang lain. Banyak cara untuk mengarah ke sana, karena sekali lagi 170 juta
manusia di Indonesia ini sudah terkoneksi dengan internet. Ya. Sekali lagi 170 juta manusia di Indonesia ini sudah terkoneksi dengan internet. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mengembangkan jaringan kita inilah merupakan satu hal yang penting bagi kita. Nah, tentunya cara-caranya harus kita create bersama. Banyak teman-teman di grup ini saya kira yang mampu memformulasikan bagaimana kita mengarah kepada sesuatu yang positif bagi kita bersama. Ibu Bapak sekalian, di dalam kita kembali ke masalah pidato tadi, kita tentunya ingin menyusun persiapan dalam setiap presentasi atau pidato kita. Karena kalau tidak, sekali lagi kita akan dipermalukan. Kita akan dipermalukan oleh audiens. Kita akan mempermalukan diri sendiri kalau kita tidak mengadakan persiapan di dalam konteks presentasi maupun pidato. Jadi persiapan di sini sebetulnya nilainya mutlak, ya. Harus dilakukan, jangan abai. Seperti contoh saja, saya setiap Selasa berusaha untuk menyampaikan presentasinya ini dengan sebaik-baiknya. Dan dalam seminggu saya mempersiapkan itu, saya selalu mencoba menulis, ya. Saya mencoba menulis, istilah yang kerennya saya membuat talking paper. Talking paper adalah catatan-catatan dari upaya saya menyampaikan itu saya catat, gitu ya. Jadi bahasa yang saya sampaikan ini saya coba formulasikan dalam tulisan. Sehingga kalau saya udah menulis ini, diharapkan saya masih ingat. Jadi kalau nggak ingat, ya saya melirik ke catatan itu. Itu adalah satu upaya supaya kita tidak dipermalukan. Ya. Setelah kita pidato tapi nggak ada isinya, kita akan mempermalukan diri kita sendiri. Oleh karena persiapan ini mutlak harus kita lakukan supaya kita tidak mempermalukan diri kita sendiri. Saya selalu mempersiapkan, ya istilah saya tadi talking paper, jadi catatan-catatan yang saya ingin ucapkan itu saya. Kemudian kita harus mengumpulkan data-data yang relevan ya, dengan apa yang kita akan sampaikan. Kemudian kita memastikan apa yang kita fakta-fakta yang ada yang harus kita atur ke arah yang sama. Jadi jangan sampai apa yang kita siapkan itu yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Arahnya harus bersama. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan bagaimana fakta-fakta itu. Jika fakta-fakta itu dikumpulkan, akan menceritakan suatu kisah. Nah, contohnya sekarang ini kita berbicara masalah pidato. Kalau pidato kan tentunya nantinya pidato itu topik harus satu, topiknya harus punya, temanya harus satu. Nah, tema itulah yang harus kemudian kita elaborasi menjadi satu cerita. Nah, inilah yang penting kita pahami bersama, bahwa kita harus mampu mengumpulkan fakta-fakta, sehingga fakta-fakta itu akan menceritakan suatu kisah. Kemudian berikutnya ambil langkah ya, dan berikan nilai tambah. Ambil langkah dan berikan nilai tambah tentunya kalau kita bercerita tentang Purtier Placenta, tentunya nilai tambah di situ jelas ya, jelas ada nilai tambah Purtier Placenta. Yaitu bermanfaat bagi kesehatan kita, di samping bermanfaat bagi kesehatan kita. Manfaat yang lain atau nilai tambah yang lain adalah masalah finansial. Kita ya ada kesehatan finansial ya dalam konteks ini. Ambil informasi yang ada, kemudian proyeksikan informasi itu ke dalam realita masa mendatang yang mungkin terwujud. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, biasanya bagian yang paling diabaikan dalam setiap presentasi adalah persiapan. Jadi menganggap remeh presentasi itu
biasa. Wah, biasalah saya sudah menyampaikan ini. Apalagi kalau kita bicara masalah NDO. Ini udah sering kita sampaikan. Itu boleh-boleh saja ya, tapi yang paling penting menurut saya, di dalam setiap kita ingin berpresentasi, kita harus melakukan persiapan. Ya. Memang persiapan itu dianggap menjemukan dan tidak selalu dianggap produktif. Tetapi jika seorang menawarkan pada orang yang sibuk ya, tentang cara mudah dan cepat untuk menyusun pikiran-pikiran mereka dan membuat mereka efektif, maka mereka pasti bersedia menginvestasikan waktu lebih banyak untuk mewujudkan keuntungan yang besar. Anda bisa menikmati keuntungan yang besar ini hanya dengan merancang presentasi berdasarkan 5 unsur kunci. Kita merancang presentasi berdasarkan 5 unsur kunci. Ini sebetulnya di bukunya Bu Susi ada loh, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, tapi kalau salah ya nggak apa-apa lah. Jadi next ya, merancang presentasi ini kita harus mampu menyampaikan satu pembukaan yang kuat. Ini sudah ada. Tadi masih nah, pembukaan yang kuat nih ya, pembukaan yang kuat. Jadi mari kita dalami ya, mari kita dalami satu persatu tentang pembukaan yang kuat, tema tunggal, contoh yang baik, gaya konversasional, dan penutup yang kuat. Mari kita dalami rancangan presentasi berdasarkan 5 unsur kunci tadi. Yang pertama adalah pembukaan yang kuat. Di sini ada istilah membuka dengan penutupan. Ya. Membuka dengan penutupan. Ini gimana nih, Jeng Sri? Artinya apa ini membuka dengan penutupan ini? Rupanya dalam teori dikatakan bahwa membuka dengan penutupan ini adalah, ya kalau kita di dalam konteks bisnis Riwe Porter Placenta ini tentunya kita harus membuka tentang sesuatu yang paling istilahnya paling penting dalam bisnis Riwe ini. Apa itu bisnis Riwe yang paling penting? Jadi pilihan kita di bisnis Riwe ini sudah sangat jelas. Ya. Jadi di sini kita membuka dengan penutupan, ya, membuka dengan penutupan. Karena kalau kita membuat satu presentasi atau membuat pidato, tentunya kita ingat apa yang dinamakan piramida ya. Piramida ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah penutup ini biasanya adalah bagian-bagian penting dari apa yang disampaikan itu. Dan intinya kalau kita lihat dalam penutupan, kalau kita berpresentasi tentang bisnis Riwe, katakan pilihan kita sudah jelas. Bisnis Riwe adalah bisnis yang menjanjikan, baik secara kesehatan maupun finansial. Oleh karenanya kita harus lebih fokus, kita harus menjemput bola, dan kita harus terus melebarkan jaringan. Ini membuka dengan penutupan. Karena kita ingin membuat audiens itu tersentak. Ya. Oh, ini toh inti dari bisnis Riwe. Kita akan sehat dan kita akan sehat juga di bidang finansial. Ini adalah satu hal yang paling penting ya dalam kita menyampaikan masalah yang berkaitan dengan bisnis Riwe. Kita akan sehat finansial dan kita akan sehat fisik. Itu adalah pembukaan ya dengan penutupan. Kemudian yang kedua, gunakan anekdot, ilustrasi atau analogi. Kita pernah mendengar itu Pak Nasr bicara masalah kacang merah. Kacang merah yang menyehatkan. Ini kita analogikan, Porter Placenta wujudnya memang seperti kacang merah.
kacang merah yang menyehatkan. Jadi di situ menggambarkan herbal putrir placenta. Ini penting ya, terkadang kita memang harus mencari gambaran-gambaran, anekdot, atau analogi. Ini yang barusan kacang merah itu analoginya Pak Nasr tentang putrir placenta. Kemudian berikutnya gunakan kutipan untuk membuka presentasi. Kutipan ini tentunya kalau kita mengutip sesuatu, tentunya kita harapkan yang kita kutip ini betul-betul ada yang memahami itu, tidak hanya kita. Mungkin kita diingatkan oleh satu kutipan dari Lao Tzu. Lao Tzu atau Lao Tzu, dia mengatakan, journey of 1,000 miles begins with a single step. Ya. Perjalanan sekian ribu mil itu akan diawali dengan langkah kecil kita. Jadi kalau kita ingin bergabung di Putrir Placenta, di bisnis Riwe ini, kita tidak perlu malu mengawali dengan membeli satu botol. Ya. Istilahnya bukan, kalau satu botol itu aja apa Jeng Sri ya, bukan diamond ya Jeng Sri ya. Kalau diamond satu set tentunya ya. Ini satu botol itu saya lupa itu namanya. Dan kita tidak perlu malu. Kita dengan berbelanja satu botol tidak perlu malu. Karena dengan satu botol pun banyak yang berkembang ya. Ada yang sudah sekarang sampai 3 star, ada yang sudah paku, diawali dengan satu botol. Kalau diawali dengan langsung beli 3 set, itu lain lagi. Langsung 3 star ya, 3 star. Jadi berikutnya proyeksikan ke masa depan. Proyeksikan ke masa depan di sini kita melihat bahwa masa depan Riwe itu cerah. Banyak contoh keberhasilan yang sudah ada di kita. Sekarang kita melihat leader kita di sini sudah 3 star. 3 star, bentar lagi Pafu. Jeng Sri nanti akan langsung ke Pegasus. Bubanun sebentar lagi juga gitu Pegasus. Nah ini adalah satu hal yang bisa kita proyeksikan ya. Kita bisa melihat kenyataan yang ada di sini bahwa beliau-beliau itu bukan satu kandidat-kandidat yang kedepannya akan bagus sekali. Bu Marlia udah 1 star, Bu Banun sudah 2 star ya, 2 star, ada yang 3 star gitu. Pak Wayan juga ya. Udah kebanyakan star loh ya. Nah inilah sebetulnya ya, kalau kita melihat proyeksi ke masa depan ini seperti itu. Walaupun kita pahami ya Bu ya, kita kemarin bicara masalah masa depan sebagai sebuah terra incognita, tanah tak bertuan. Tapi kelihatannya yang bergabung di tim Susuryono ataupun para sahabat, itu mereka sudah mempersiapkan dirinya sebagai kelompok yang ketiga, katanya. Kelompok yang mempersiapkan diri dengan baik untuk menyosong masa depan. Nah, proyeksi ke masa depan inilah yang sebetulnya yang perlu kita kejar, yang kita harapkan kita bisa sampai ke sana, ya, sampai ke sana. Dan berikutnya kita juga jangan segan-segan mengerling masa lalu. Gitu. Mengerling masa lalu tentunya ya kita untuk sampai ke masa depan tentunya ada masa kini dan ada masa yang lalu. Gambaran masa lalu kita bisa melihat bagaimana Mr. Lim Boon Hong di tahun 2008 ya mengawali bisnisnya itu ya masih dengan kondisi yang sederhana. Ini ada kerlingan kita di masa lalu tahun 2008. Kita lihat bagaimana perkantoran yang ada. Ya. Tapi setelah sekian tahun ya, di tahun 2021 ini bisnis Riwe yang diawali oleh Pak Lim Boon Hong ini bukan main. Kalau lihat bagaimana uang yang beredar dalam konteks bisnis Riwe ini bukan main, sangat menjanjikan. Jadi dengan mengerling masa lalu dan melihat ke depan, tentunya ini masih sangat membahagiakan ya. Kita tidak perlu risau terhadap masa depan Riwe ini. Yang paling penting kita terus jalin kebersamaan
kita bangun kebersamaan ini untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Lanjut. Berikutnya adalah tema tunggal, ini kunci yang kedua. Kita tidak bisa berbicara tentang lebih dari satu hal dalam satu kesempatan. Menjejalkan banyak informasi dalam rentang waktu yang sempit, itu mubazir, Ibu Bapak sekalian. Mubazir kalau kita bicara dalam satu kesempatan dengan tema yang banyak. Nah, contoh saja hari ini kita bicara masalah satu tema, kita bicara masalah business review. Nah, kalau kemudian kita campur adukkan dengan bisnis yang lain di forum yang terhormat ini, tentunya menurut saya menjadi mubazir gitu ya, tidak fokus. Sehingga kita selalu berpegangan bahwa dalam setiap presentasi kita harus menggunakan tema tunggal. Jadi tidak boleh lebih dari satu tema di dalam menyampaikan presentasi atau pidato. Kunci ketiga adalah contoh-contoh yang baik. Contoh-contoh yang baik di sini adalah contoh-contoh yang konkret bisa kita sampaikan kepada audiens. Herbal putri placenta sudah teruji manfaatnya, ya, sebagai herbal kelas limusin katanya. Ini adalah contoh konkret, ya. Contoh yang konkret ini, ya. Ini kok ada pesan yang lumpuh, salah ketik, ya. Bukan pesan yang kuat, ya. Jadi contoh-contoh yang konkret ini tentunya perlu kita sampaikan juga kepada audiens kita. Ini pesan yang ampuh, bukan lumpuh. Mohon maaf nih, teman-teman, ini bukan pesan yang lumpuh. Ya. Jadi pernyataan keberhasilan dan manfaat produk ini juga dijelaskan melalui testimoni di testimoni dan hasil laboratorium. Saya jadi ingat ketika Bu Susi Surono mengadakan satu Zoom meeting terbatas ya, dengan para sahabat di Surabaya. Bu Susi masih ingat bahwa setiap proposisi harus membutuhkan bukti. Ketika Bu Susi bercerita tentang penyakit mata Bu Susi pada seorang profesor di Surabaya, ingat Bu Susi ya, itu Pak Profesor ya, nggak mungkin itu kan, seperti itu kan. Karena apa? Beliau mengatakan seperti itu. Karena belum ada bukti. Nah, bukti sahih dalam konteks proposisi ini, baik positif maupun negatif, kalau kita bicara masalah testimoni, itu harus ada bukti-bukti atau sertifikat atau hasil dari laboratorium. Nah, oleh karenanya, setiap proposisi membutuhkan bukti, maksudnya setiap kita testimoni, kalau bisa ada hasil-hasil dari laboratorium. Kalau enggak, ya akhirnya kita diserang, mana buktinya gitu, akhirnya ya AU saja gitu. Nah, ini adalah satu hal yang penting dan dalam kita memberikan contoh-contoh yang baik tentang dalam kita menyampaikan presentasi. Bahwa setiap proposisi membutuhkan bukti. Jadi setiap testimoni kita harus ada bukti sahih dari laboratorium gitu. Kalau enggak kita diketawain, enggak dia COVID hilang. Tadinya dia kena dan sekarang minum Purtier 8 butir sehari, hilang dalam 4 hari. Tapi nggak ada bukti laboratorium. Akhirnya kita diketahui, walaupun secara fisik memang sembuh. Seperti dikatakan Bu Lingga tadi ya. Kemudian nih Ernest Hemingway nih. Ernest Hemingway ini seorang novelis dari Amerika, jurnalis dan sportsman. Dia mengatakan, jangan bercerita pada saya. Gitu. Tunjukkan hal itu pada saya. Ini sebetulnya maksudnya, kalau ingin membicarakan sesuatu, kasih contoh yang konkret. Gitu. Jangan hanya cerita tok. Gitu. Bu Susi sakit matanya bisa diobati dengan putri placenta. Secara fisik memang kelihatan, tapi tunjukkan buktinya mana. Gitu. Walaupun secara fisik, nih mata saya udah bisa melihat kemana-mana.
Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi perlu bukti-bukti yang sahih yang bisa dikedepankan, bisa ditunjukkan kepada mereka. Tunjukkan kepada Ernest Hemingway, novelis dari Amerika. Berikutnya bahwa ingat, Anda paham, tapi pendengar tidak ingat apa yang Anda katakan. Oleh karenanya, beri contoh kepada mereka. Sekali lagi, contoh-contoh ini penting di dalam kita menyampaikan sesuatu, ya, karena kita memang paham, ya, grup kita memang paham, ya, tentang Purter Placenta, tentang manfaat Purter Placenta. Tapi audiens kita, calon-calon klien kita belum tentu paham terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi sekali lagi, beri contoh kepada mereka. Selanjutnya kunci keempat. Kunci keempat adalah gaya konversasional. Gaya konversasional ini sebetulnya gaya berbicara, ya seperti layaknya kalau kita berbicara. Ya seperti sekarang ini kan kita tidak berpidato, tapi berbicara. Hanya supaya apa? Supaya pembicaraan kita ini tidak terlalu dianggap terlalu formalitas gitu. Jadi tidak terlalu tertata dengan seolah-olah sekali lagi formal gitu. Tapi harus pakai gaya konversasional, gaya-gaya berbicara seperti biasa. Seperti kalau kita berbicara sambil makan, Bu Susi, Mbak Sri, Pak Hernanto, kita bisa menyampaikan sesuatu ya dengan gaya berbicara seperti biasanya, tapi tentu konteksnya harus jelas, isinya harus jelas, terstruktur, dan ada istilahnya ada acuannya. Di sini dikatakan bahwa gaya konversasional ini merupakan masa pertumbuhan paling sulit dalam hidup Anda, adalah peralihan dari berbicara sambil duduk ke berbicara sambil berdiri tegak. Ini kelihatan sederhana ya Bu, tapi dalam kenyataannya, coba saja Ibu terbiasa berbicara di kursi seperti sekarang ini. Kita tidak melihat audiens secara langsung, kita melalui Zoom meeting. Tapi ketika nanti kita pandemi sudah hilang, kemudian kita bisa berbicara di rumah makan Burungan, Bu Susi, Ibu akan tampil di depan, akan ngomong di depan, kemudian audiens melihat Ibu ya, dengan melotot begitu, eye contact. Begitu Ibu melihat mereka, itu sudah hilang itu, ingatan kita sedikit sudah hilang. Jadi agak berbeda gitu ya, bicara sambil duduk, kemudian berbicara sambil berdiri tegak itu beda sekali. Oleh karenanya kita harus selalu latihan dan latihan. Betul Bu, kita berdiri maju, begitu maju ke podium aja, ini udah tercecer itu ingatan kita di jalan, itu udah tercecer. Waktu kita duduk 100%, begitu jalan yang 25% udah hilang di jalan. Begitu balik kanan kita menghadap ke audiens, yang seperempatnya lagi udah hilang gitu ya. Nah ini memang satu hal yang biasa, oleh karenanya kita harus saling terus berlatih dan berlatih, supaya antara duduk dan tegak itu kita bisa sama-sama dalam penyampaiannya. Kemudian yang berikutnya, banyak di antara kita berbicara lain ketika berdiri daripada ketika duduk. Ini saya akui Bu buat sekalian, bahwa sekali lagi ketika kita duduk rasa-rasanya semuanya udah nempel di kepala, tapi ketika kita kemudian maju berdiri di podium menghadap balik melihat mata audiens itu, langsung ada yang ketinggalan, nggak tahu di mana itu. Jadi hal penting yang ada di benak itu terkadang terus hilang. Nah, ini memang memerlukan jam terbang yang tinggi untuk bisa menghadirkan satu kemampuan yang sama, baik ketika kita berbicara sambil duduk ataupun kita berbicara sambil berdiri tegak. Yang penting buat sekalian, baik sambil duduk maupun berdiri, berbicara harus bersikap konversasional. Jadi kita tetap harus
berbicara, ya, menggunakan jurus-jurus konversasional. Maksudnya jurus-jurus berbicara seperti apa adanya ketika kita bertemu dengan teman-teman. Selanjutnya, kunci kalimat atau yang terakhir adalah sebentar, ini kelewatan satu. Jadi sebelum terakhir ada satu slide lagi, Bapak sekalian, penting kita sadari bahwa kita menjadi diri kita yang terbaik ketika tampil apa adanya. Berbicara secara konversasional itu penting bagi kita. Penghalang apapun yang ada antara Anda dan audiens Anda bisa lenyap jika Anda bicara secara normal. Ini memang penyakit Ibu-ibu sekalian. Ya, tentunya kita sekali lagi memerlukan jam terbang ya, untuk kita bisa menghilangkan penghalang ya. Di dalam kita menyampaikan sesuatu, kalau kita berdiri menghadap audiens ini memang satu hal yang membuat kita menderita sebetulnya. Tapi ketika kita mampu berbicara secara normal, berbicara secara konversasional, mudah-mudahan penghalang itu dapat kita lenyapkan. Next. Ini yang terakhir Ibu-ibu sekalian. Yang terakhir adalah penutup yang kuat. Mempunyai penutup yang kuat sama perlunya dengan mempunyai pembukaan yang kuat. Penutup tentunya kita bisa sarikan dari apa yang kita bicarakan mulai awal, kemudian highlight-nya apa, kita garis bawahi, ini yang kita sampaikan kepada audiens sebagai penutup yang bagus. Tidak apa-apa kita mengulangi apa yang kita sampaikan di pembukaan dan penutupan itu tidak masalah. Karena memang pada dasarnya penutup ini adalah mengulangi apa yang menjadi pesan kita yang paling penting di dalam kita menyampaikan pidato atau presentasi. Jadi pesan penutup sendiri harus cukup berharga untuk disampaikan. Karena apa? Karena nilainya adalah di sini. Di samping pembukaan yang kuat, pembukaan dan penutupan tadi jadi satu, di dalam penutupan itu sendiri harus disampaikan sesuatu yang berharga, yang pantas untuk diserap oleh audiens kita. Jadi penutupan ini juga sebetulnya intinya adalah meringkas butir utama Anda. Meringkas butir utama Anda, dan di sini adalah upaya kita untuk menggemakan kembali bagian pembukaan. Jadi pembukaan dan penutup itu ada satu korelasi yang erat, karena pembukaan, kita melakukan pembukaan dari penutupan juga meringkas butir utama kita untuk kembali kita gemakan agar audiens kita memahami apa yang kita sampaikan. Ibu-bapak sekalian, terima kasih kepada Ibu Bapak dan para sahabat sekalian. Semoga tema eksekutif memimpin dengan kata-kata ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Wahyudi. Sungguh sangat luar biasa. Marilah kita beri tepuk tangan atau 2 jempol kepada beliau. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Jadi kalau kita berpresentasi dan sebagainya. Tapi kita patut bersyukur. Dalam tim rangkuman presentasi ini, bagaimana cara komunikasi dari Bapak Imam itu telah dibuat dalam satu buku, dan itu dapat dipelajari oleh kita semua. Jadi marilah kita bersama-sama berlatih di dalam forum ini untuk mendapatkan nilai-nilai tertentu. Semua bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita pidato maupun berbicara, itu sama saja sebagai permainan yang mengasihkan. Jadi bagaimana permainan ini dilakukan dengan benar. Dan komunikasi efektif, nah itu tadi yang dikatakan Pak Imam selalu ikan gabus, ikan sepat. Jadi kita membicarakan butir plasenta dan riwe, bagaimana bisa diterima oleh lawan bicara kita. Nah itu banyak sekali caranya. Karena 170 juta itu sudah semuanya terkoneksi dengan internet.
Jadi kita harus mulai berani merubah. Dan untuk persiapan presentasi itu mutlak harus dilakukan supaya kita tidak mempermalukan diri kita sendiri. Kita tidak perlu khawatir karena kita masih harus belajar dan masih banyak jalan menuju ke sana. Pengalaman 1000 mil itu diawali dengan satu langkah. Jadi proyeksikan ke masa depan. Karena di Riwe Internasional ini kita mencari sehat serta bahagia, baik jasmani maupun finansial. Jadi kembali lagi, marilah kita bersama-sama menjalin kebersamaan untuk maju lebih positif di dalam Riwe Internasional ini. Jadi jangan takut untuk tampil, karena kita semua ini belajar di forum tim Susi Suryono. Makanya kalau kami telepon, ayo Ibu, Bapak, marilah kita tampil di forum ini, izin jangan sampai menolak, karena forum ini adalah forum yang sungguh luar biasa, ada bimbingan, baik itu Pak Imam, Pak Nasir, Bu Banun, Bu Neni, Pak Dr. Hernanto, semuanya ada di sekitar kita. Ini sungguh luar biasa. Terima kasih.